Halo, perkenalkan saya Farasina Pramadani dengan NIM 123140107 ingin mengerjakan latihan daripada pertemuan kelima eh, sistem operasi ya. Hmm. Eh, jadi sesi yang ini adalah sesi yang latihannya aja. Kita akan membahas file deskriptor ya pada percobaan pertama. Jadi sini ada PS kan, PS itu untuk level program nih. Ini kita lihat nih eh TTY typewriter ya, mana ZES dan PS itu jalan di PTS 0 pseudo terminal slave ke 0 ya. Ini terminal yang kita buka ini adalah PTS. Oke. Kenapa ini disebut file descriptor ya? Jadi ini nggak jauh ya daripada tradisi Unix yang itu everything is a file. Jadi segala sesuatu yang ada di Linux atau BSD ya, OS yang Unix, uh, Unix like ya, itu dia merepresentasikan objek sebagai file deskriptor. Oh, uh, jadi intinya dia sebagai file lah gitu ya. Misalnya kayak ini tadi PS nih, ini kan file nih, PTS 0 ini file. Coba ya, dev PTS tuh. Coba tuh, jangan les ya, coba cut. Ada apa kalau kita cut? Nggak bisa. Nggak usah ya, macam-macam. Jadi itulah ya. Mm-mm. Jadi itu intinya. Lalu oke, kita penasaran ya kenapa PS itu dianggap sebagai uh, file descriptor nih ya. Kita lihat aja, kita lihat ya. PS nih. Jadi PS itu sendiri melakukan ya open dengan close, write. Nah, jadi dia setelah open berapa file tuh kan, close, open close, dia menuliskan ini yang output yang kita dapatkan tadi pakai fungsi write. Jadi kan segala sesuatu yang di sistemnya adalah sistem call ya. Oke, kita lanjut ya ke cut. Cut nih, cut misalnya. Cut apa? Perintahnya cut aja. Cut tuh untuk menampilkan output sebagai jadi input ya, misalnya. Jadi tadi std in jadi std out gitu. Misalnya apa diminta apa nih? Oke. Selamat datang di praktikum sistem operasi. Di praktikum sistem operasi. Oh, dia disampaikan sebagai output lagi. Tapi sebenarnya apa sih yang cut melakukan? Kita coba lagi ya. Kita pakai ini kan dia nih, dia execv itu untuk segala intinya segala program, segala binary di Linux di load pakai exec. Ini adalah loader binary untuk Linux ya. Sistem callnya exec. Oke, langsung aja kita coba ya. Dia nih kita bisa lihat sini dia read dengan nilai 0 dengan mode 0 ya. Tapi kita coba aja. Selamat datang. Kita lihat ya kalau kita enter dia apa yang dia lakukan. Tuh, selamat datang. Ini kalau nggak salah panjang buffernya ya. Lalu write mode 1 karena dia nulis ya sebagai ke dia nulis kemana ya, saya juga kurang tahu ya, mungkin nulisnya ke devpts ini ya, devpts 0. Tapi ini ya outputnya nih. Oke, saya Ctrl C. Jadi itu ya penjelasan untuk cat. Lalu kita lanjut ke make dir data. Oh, kita mau nyoba uh, data. Oke, kita kan mau nyoba nih apa sih perbedaan standar output dengan standar error gitu kan. Sebenarnya kalau dari segini ya nggak terlalu beda ya, karena sebenarnya dia ya output juga, tapi beda itu protokolnya. Jadi kalau misalnya std out itu kalau di C++ nih ya pakai std cout
ya kan kita semua tahu. Tapi kalau error, SD error tuh CRR, dia perlakuannya berbeda di beberapa titik ya. Tapi ini ya, nih SD error, ini SD error, output dari SD error. Lanjut ya. Pembelokan standar input cut 1. Oke. Cut 1. Aha. My file ya. .txt. Oke. Ini adalah teks yang saya simpan. Oke. Sebenarnya tanpa ini juga bisa ya. Tanpa tanda satu juga bisa sebenarnya. Gini aja bisa. Karena ini udah berarti standar output. Ini standar input. Tapi kalau untuk error tuh perlu angka 2 di sini. Apa ya? Kita coba. Jadi tadi minta apa nih? Melakukan pembelokan apa? Ini adalah file teks yang saya simpan ke dalam file my file. Ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file my file. My file .txt. Ya, kalau di sini apa nih? Oh, dia pakai Ctrl Z ya. Kita coba. Oke. Beda. Ini stop. Kita malah suspend ya. Kalau begitu suspend tuh masih bisa dilanjut nih. Kalau kita ini FG itu ngelanjut. Nah, berarti yang benar adalah tunggu stop Ctrl C. Oke, jadi kita cek ya filenya ya. Tuh, ada ya. Berarti dia outputnya tertulis ke dalam file. My file itu ya pembelokan standar input nih. Oh, kita menerima input dari my file. Jadi outputnya di terminal kita ya. Tuh kan. Tapi sebenarnya ini default gini aja bisa ya. Karena dia defaultnya memang read ya, menerima input. Kalau passing dari parameter yang sini dia langsung menerima input. Oke, kita standar error. Oke. Here my data. Ini gak sih kita pakai pipe? Oh ya, dia nggak pakai pipe ya. Oke. By the way, ini tadi kan error nih. Kita lihat nih isinya. Ini si errornya masuk ke dalam error metadata, tapi sama aja kayak output ya sebenarnya. Cuman sebenarnya ada beberapa perilaku di produk akun secara berbeda doang. Tapi pada percobaan yang kita lakukan ini sebenarnya nggak jauh beda ya, sama aja. Oke, bener kan? Oke, benar. Banyak standar input ke dalam file. Kok gak pernah nyoba ini sih. Biasanya gue pakai tanda petik karena nim yang namanya ini kan ya. Beda kita tempat tanda petik ya. Cuman agak aneh aja rasanya karena sulit ngebedain stringnya. Ini pakai nim sendiri ya. Pakai nim sendiri aja ya. Oke, udah ya. Bisa penambahan output yang ada. Oh ya. Jadi kalau dia double untuk nambahin. Oke, tambah ya. Cepat-cepat aja karena banyak tugas, banyak banget tugas besar. Maka dari itu
apalagi nih SO ada 3 pertemuan numpuk, nggak usah kerjain aja. hmm apa nih, menampilkan satu file dan menampilkan input ke satu. Saya baca dulu ya bentar, pas sekali banyak. Oke. Oh, ini bedanya dia pakai bass ya. Gue pakai jazz. Oke. Apa? Lalu kita kita masukkan input ke myfile2.txt. Inilah teks pada file. Lalu apa? Dan ini teks yang ditampilkan pada layar output. Hah? Oh, enggak. Berarti kita Ctrl C ya. C. Belum pernah nyoba semacam ini ya. Kalau saya sendiri belum pernah nyobanya. Kita coba. Oke. Kenapa kenapa ini teks pada file my file 2 nya nggak ini ya, nggak nggak muncul yang ini ya. Apa saya salah strip? Bener lah, harusnya nggak mungkin salah. Ini harusnya bener juga. Baik, saya cek ya. Bener. Apa ini begini? Nggak tahu lah ya. Kan output dari yang tugas habis ini melakukan pipeline untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung dari data lain. Oke, belum, kita belum nyampe situ. Nyampe mana? Nyampe sini. Cat selesai melakukan output ke layar dan input keyboard menggunakan pembatas. Oh. Ini bukannya untuk menerima input selesai. Sedangkan selesai kita belum punya filenya ya. Coba. Oke. Nomor her dokumen. Oke, I got it. Jadi dia sampai dengan label selesai diketikkan, maka dia akan selesai menerima
output ya, menerima input maksudnya. Ya gitulah. Oke. Jelas. Oke, sudah sama. Lalu apa nih? Look all. Oke. Udah. Lalu apa? Oh, kita grab. Terus lah grab. Jadi grab ini regex ya. Yang regex deh. Dia txt doang ya. Gini sebenarnya bisa txt kan, dia nampilkan file txt doang. Padahal kalau tanpa ini kan begini kan ya. Walaupun nih kalau saya sukanya yang begini. Kalau memang dia karena ini kan regex kan ya, berarti kita pakai asterisk .txt. Nggak nampil ya. Oh, saya lupa. Gini ya. Nggak tahu lah ya. Aneh. Karena biasanya kalau saya pakai asterisk untuk berarti asterisk itu kan menerima semua input. Jadi menerima semua input di awal sebelum teks. Jadi ya masuk error metadata segala macam gitu ya. Begitu. Tapi tahu saya juga kalau misalnya saya melakukan ini gitu, kadang saya pakai regex tuh untuk hal-hal semacam ini ya. Ya jangan lah ya. Oke, kita lanjut. Cut satu mana? Oke. Animal aja. Untuk duck cut duck dog cut chicken duck dog chicken cut chicken duck dog chicken chicken cut. Aduh, ada typo lagi. Ini bisa diubah kan sih? Nggak bisa ya. Alah, saya ubah manual aja ya. J lalu 5L kok O sih ya. Kayak gitu. Lalu apa nih? Minta di sort. Kita ngambil sebuah input lalu kita sort. Defaultnya dia ini ya, ascending dari A B C D gitu. Oke, lanjut. Apalagi diminta grab. V itu untuk nge-exclude ya, kalau salah. Animal grab kita tangkap string dog lalu grab v cut yang nggak ada kucingnya itu ya. Boleh pakai API Itera aja gak sih untuk ngelihat ini? Males banget nih daftaran mata kuliah anjir ya. Oke. maaf saya seharian ngerjain tugas soalnya. Buat sebuah file txt yang berisikan daftar 6 mata kuliah dengan menggunakan pembelokan. Kok sebut pembelokan ya? Concatenate emang artinya apaan? Concatenate kan? Ya, concatenate file to standard output.
Hmm. Lupa lagi gitu. Gitu. Mata kuliah ya, sorry. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi ya? Saya lupa. Em, udah semua kayaknya ya. Oh, oke, itu aja habis ini ya. Oke, cut. Kita nerima input ya. Sebenarnya nggak perlu ginian, langsung bisa sebenarnya, tapi nggak apa, kita pakai gini ya, nandain kalau dia nerima input tuh. Lalu apa nih? 3 perintah. Apa ya? Tuh, saya lupa nih. Ini apa nih? Hmm, Ntar aja. Apa adanya aja dulu. Ini bisa nggak sih? Ini regex bukan sih? Setahu saya regex deh. Nggak ada kan? Coba. Aha, tampilin. Berarti gini doang deh. Tuh. Tapi nyari yang ada S-nya deh. Tuh. Ya, minimal 3 perintah, berarti kita cari yang nggak ada X-nya misalnya. Oh, nggak ada. Emang gini apa? Oh, ada semua deh. Oh, nggak ada yang nggak. Oh, ada nggak? Nggak ada. Ada semua. S besar. Yang nggak ada S besar ada sih harusnya. Emang X ya? Saya lupa juga. Tadi apa? V. Ini nggak ada S-nya. Habis itu apa lagi? Apa nih yang beda nih? Apa nih, masa gitu-gitu doang ya? Eh, Apa ya? Basic. Sepertinya itu doang ya. Tambah lagi lah, tambah lagi apa nih ya?
G. Oh, E. Oke, ini dia baru. Pakai yang E ya. Fuck. Nah, regex nih. Sistem misalnya dia nerima apapun yang di awal S baru di akhir yang S. Oh, nggak ada. Lah, bukan berarti ya saya salah paham. Yaudahlah, ini aja ya. Grab S. Tapi Grab V. S kecil, nggak ada S kecilnya. Strategi algoritma. Ya gitu ya, udah tiga tadi. Oke, kita selesaikan sampai sini. Clear. Oh, nggak bisa. Kalau gitu gimana? Chat say. Nah, selesai. Dengan ini saya akhiri tugas latihan SO pertemuan 5 selesai.